Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku adalah Arif Laksono. Aku adalah mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sedang melaksanakan PLP KKN Integratif dari rumah. Baik, kita kali ini akan belajar bersama Bab 5 tentang kisah keteladanan Wali Songo. Siapakah Wali Allah itu? Wali Allah adalah seorang yang beriman dan bertakwa, melakukan hal-hal yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Keimanan Wali Allah itu bagaimana? Keimanan Wali Allah adalah teguh yakin tiada kekuatan selain Allah, dan ketakwaan Wali Allah adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu siapa saja Wali Songo? Siapa sih Wali Songo? Wali Songo itu adalah wali-wali Allah yang songo, yang berjumlah 9, yang menyiarkan agama di wilayah Jawa. Untuk yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal pula dengan Syekh Mahribi. Sifatnya lemah lembut dan welas asih kepada siapapun. Kisah keteladanannya adalah beliau mengajarkan keterampilan hidup dan semangat ketika ia mendakwahkan Islam. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel ini disebut juga sesepuh para wali. Beliau sangat mengayomi kaum lemah. Kisah keteladanannya yaitu ketika berdakwah kepada Prabu Brawijaya, walaupun belum berhasil membuat Prabu Brawijaya masuk Islam, tetapi ia berhasil membuat Prabu Brawijaya terkesan dengan agama Islam yang sungguh mulia. Lalu yang ketiga, ada Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Kisah keteladanan beliau adalah cara berdakwahnya yang bijak, yaitu dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Ketika berdakwah, ia akan membunyikan alat musik, yaitu bonang, sambil melantunkan wejangan-wejangan Islami. Lalu yang keempat, ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran di masyarakat yang ia dakwai. Lalu yang kelima, ada Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus itu ketika berdakwah sangat bertoleransi dengan budaya yang ada di daerah setempat. Sunan Kudus sangat peka terhadap perbedaan, menghormati dan tidak pernah menyakiti orang lain. Sehingga ia berhasil berdakwah di daerah Kudus. Yang keenam, ada Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri ketika berdakwah menggunakan pendekatan yang tidak membuat masyarakat tersinggung, sehingga ia membuat karya berupa tembang-tembang ciptaannya seperti ada jamuran, jitungan, dan delian. Lalu yang ketujuh, ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga itu ketika berdakwah juga dengan pendekatan kesenian dan kebudayaan, seperti wali-wali lainnya juga. Ia menggunakan media wayang kulit sebagai cara berdakwahnya, membuat tembang suluk dan membuat gamelan yang disebut sekaten. Lalu yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Said.
Sunan Muria ketika berdakwah mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria berdakwah juga dengan cara lemah lembut, yaitu dengan berkesenian dan kebudayaan. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan pemimpin Kesultanan Cirebon. Dalam mengembangkan Islam, ia tidak menggunakan kekerasan dan juga paksaan. Teladan baiknya juga terlihat dalam ia ketika bekerja. Ia sopan santun dan ia baik dalam bekerja sama dan bermusyawarah dengan para wali lainnya. Kesimpulannya, wali Allah adalah seorang yang beriman dan bertakwa, melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wali Songo adalah wali yang jumlahnya 9, wali Allah yang jumlahnya 9. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan yang diberikan oleh para wali Songo tersebut adalah cara berdakwah dengan kekerasan atau paksaan jelas tidak diperbolehkan dan tidak efektif. Kita harus senantiasa menghargai orang lain. Kita harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada siapapun. Yeay, selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak sangat-sangat diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.